Skandal korupsi kembali mengguncang salah satu provinsi kaya di Indonesia. Gubernur Riau Abdul Wahid kini resmi menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi. Penangkapan Abdul Wahid menambah panjang daftar hitam kepala daerah di bumi lancang kuning. Bukan gratifikasi, kali ini modus yang digunakan adalah pemerasan. Penangkapan Abdul Wahid terjadi dalam sebuah operasi tangkap tangan atau OTT yang dramatis pada Senin 3 November 2025. Tim lembaga anti rasuah bahkan harus bekerja ekstra, sempat melakukan pengejaran setelah sang gubernur dilaporkan berupaya melarikan diri. Drama penangkapan ini seolah menegaskan bahwa hukum tak pandang jabatan. Namun apa motif dibalik pemerasan yang melibatkan orang nomor 1 di Riau ini? Wakil Ketua KPK Johannes Tanak mengungkapkan Abdul Wahid meminta jatah preman senilai 7 miliar rupiah dari penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Dinas PUPR PKPP. Jika tak diberikan, ia mengancam akan mencopot pejabat di kalangan tersebut. Menurut Tanak, bagi yang tidak menuruti perintah Abdul Wahid, diancam dengan pencopotan jabatan. Di kalangan Dinas PUPR PKP Riau, permintaan ini dikenal dengan istilah jatah preman. Kasus ini bukan kejahatan tunggal. KPK juga menetapkan 2 tersangka lain yang diduga berperan memuluskan aksi pemerasan di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Mereka adalah Muhammad Arif Setiawan, Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau, dan Dani Muhammad Nursalam yang menjabat sebagai tenaga ahli gubernur. Hal ini mengindikasikan bahwa praktek pemerasan ini telah menjadi jaringan terstruktur dalam pemerintahan di Riau. Abdul Wahid diketahui merupakan kader dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kasus yang menjerat kadernya ini tentu menjadi sorotan politik. Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar yang akrab disapa Caimin menyatakan masih menunggu keterangan resmi dan proses hukum dari KPK sebelum mengambil langkah tegas, termasuk kemungkinan pemecatan sebagai kader partai. Kita tunggu aja apa yang disampaikan KPK, kita menunggu aja. Instruksinya untuk kader-kader yang lain mungkin, Gus? Iya, tentu kita lihat dulu, belum ada instruksi apapun. Sorotan juga datang dari DPR. Ketua DPR Puan Maharani turut menyoroti OTT terhadap Gubernur Riau ini. Meskipun menghormati proses hukum, Puan berharap kasus seperti ini tidak terjadi kembali dan mengingatkan seluruh pejabat publik untuk selalu mawas diri dalam menjalankan tugas. Terkait dengan OTT ya kita hormati proses hukumnya dan ya harapannya jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti itu. Jadi seluruh eksekutif, kepala daerah dan siapapun untuk lebih bisa mawas diri. Tertangkapnya Abdul Wahid menorehkan sejarah buruk. Dia menjadi Gubernur Riau keempat yang terjerat kasus korupsi oleh KPK. Kini dengan status tersangka, proses hukum terus berjalan. Kasus ini menjadi alarm keras bagi seluruh kepala daerah bahwa praktik jatah preman dan pemerasan dalam alokasi anggaran tidak akan ditoleransi di negeri ini. Demikian headline iNews kali ini. Simak berita selengkapnya hanya di inews.id. Saya Kastolani Marasuki. Sampai jumpa.